Di dalam dunia akuntansi ataupun dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering mendengar istilah sewa menyewa. Mulai dari menyewa penggunaan gedung, kendaraan operasional, mesin produksi, hingga ke aset-aset kantor tersebut yang semuanya itu sering melibatkan transaksi sewa. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan sewa menyewa yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sesuatu yang tidak hanya berbicara tentang penggunaan asetnya saja, tetapi juga bagaimana manfaat sebuah aset tersebut menjadi sumber nilai yang halal dan adil. Itulah yang sering disebut sebagai akuntansi ijarah. Jadi akuntansi ijarah itu, yang pertama kita harus tahu pengertian dasar dari ijarah itu. Akad ijarah ini berasal dari kata al-ajru, yang berarti kompensasi ataupun ganti. Nah, secara terminologi syariah ini sama dengan PSAK 107 mengatakan bahwa ijarah itu adalah akad perpindahan hak guna. Dalam hal ini adalah manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Dalam hal ini adalah ujrah tanpa memindahkan kepemilikan aset tersebut. Nah, dalam bahasa Arab, istilah ijarah ini berasal dari bahasa Arab itu sendiri yang yaitu al-ajra, yang berarti pertimbangan, kompensasi, imbalan ataupun substitusi. Nah, selanjutnya pengertian akuntansi ijarah yang pertama yaitu dalam keuangan syariah mengatakan bahwa akuntansi ijarah ini merujuk pada skema sewa dan kontrak sewa. Sedangkan menurut PSAK 107 sudah saya jelaskan sebelumnya atau secara terminologi, dan selanjutnya menurut DSN MUI mengatakan bahwa ijarah ini adalah akad perpindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan yang terakhir menurut perbankan Islam mengatakan ijarah ini merupakan lease kontrak di mana bank tersebut akan menyewakan peralatan, bangunan ataupun barang tertentu kepada nasabah dengan biaya sewa yang telah ditentukan. Selanjutnya, dalam penggunaan akad ijarah ini atau akuntansi ijarah, ada pun dasar hukum yang melandasinya. Yang pertama yaitu dalam Al-Quran. Nah, kita bisa sama-sama lihat di PPT, tertulis di dalam At-Talaq ayat 6, yang artinya itu bahwa tempatkanlah mereka, dalam hal ini adalah para istri yang dicerai, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jika mereka para istri yang telah diceraikan itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusui, dalam hal ini adalah anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusui atau anak itu untuknya. Selanjutnya, dasar hukum ijarah yang kedua, sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rukun ijarah. Ada 3 rukun ijarah. Yang pertama yaitu para pihak dalam akad ijarah. Nah, adanya para pihak sebagai subjek hukum yaitu penyewa atau sering disebut sebagai mutajir, dan pemberi sewa atau sering disebut sebagai mujir. Kalau di akuntansi konvensional, penyewa yaitu lessee dan yang menyewa adalah lessor. Selanjutnya, rukun ijarah yang kedua yaitu objek yang disewakan. Objek yang disewakan tersebut dapat berupa benda yang memberikan manfaat ataupun jasa yang dapat dinikmati oleh penyewa. Yang ketiga yaitu rukun ijab dan kabul. Nah, harus dalam rukun ijarah ini harus ada ijab dan kabul dari kedua belah pihak sebagai bentuk kesepakatan dan pelafazan akad. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat sah akad ijarah. Yang pertama ada mujir dan mustajir. Mujir adalah pihak yang memberikan upah atau menyewakan sesuatu, sedangkan mustajir adalah pihak yang menerima upah atau menyewakan sesuatu. Nah, keduanya harus balik, berakal, mampu mengelola, dan saling meridhoi. Yang kedua adalah sikhat ijab qabul. Ini merupakan pernyataan antara mujir dan mustajir. Contohnya yaitu dalam akad sewa menyewa, mujir berkata, "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari dengan harga 5.000." Dan mustajir menjawab, "Aku menerima sewa mobil tersebut dengan harga tersebut setiap hari." Nah, dalam akad upah mengupah, contohnya seseorang berkata, "Aku serahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkul dengan upah 5.000 per hari." Dan mustajir menjawab, "Aku akan mengerjakan pekerjaan itu sesuai yang engkau katakan." Yang ketiga ada ujrah. Ujrah harus jelas jumlahnya dan diketahui oleh kedua belah pihak, baik dalam akad sewa menyewa maupun akad upah mengupah.
Selanjutnya ada barang yang disewakan atau pekerjaan yang dikerjakan. Yang pertama ada barang tersebut harus memiliki manfaat yang dapat diambil. Yang kedua, barang harus dapat diserahkan kepada penyewa atau pekerja berikut manfaatnya atau khusus untuk akad sewa menyewa. Yang ketiga, manfaat barang harus mubah atau diperbolehkan secara syariat dan tidak termasuk hal yang haram. Dan yang keempat adalah barang yang disewakan harus memiliki sifat kekal pada zatnya hingga waktu yang ditentukan dalam perjanjian akad. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara ijarah dan leasing konvensional. Baik, yang pertama adalah dari objeknya. Objek ijarah itu yaitu manfaat barang dan jasa, sedangkan di leasing konvensional objeknya itu hanya manfaat barang saja. Selanjutnya untuk metode pembayaran di ijarah ada dua, bisa tergantung pada kinerja, bisa tidak bergantung pada kinerja. Di leasing konvensional, metode pembayarannya itu hanya satu, yaitu tidak bergantung pada kinerja. Selanjutnya ada pengalihan hak. Di ijarah tidak ada pengalihan hak, tetapi apabila IMBT nanti akan ada janji menjual ataupun mengibahkan di akhir periode. Untuk IMBT akan nanti dijelaskan teman saya di materi selanjutnya. Selanjutnya, untuk pengalihan hak di leasing konvensional, jika kita menggunakan metode sewa operasi, artinya nanti tidak ada pengalihan hak di akhir periode. Tapi jika kita menggunakan metode financial lease, nanti di akhir periode akan ada opsi membeli ataupun tidak membeli. Selanjutnya ada sewa beli. Jika di ijarah, sewa beli itu haram karena mengandung gharar. Tetapi di leasing konvensional, sewa beli itu atau lease purchase di leasing konvensional itu diperbolehkan. Selanjutnya sales and leaseback. Di ijarah itu diperbolehkan, di leasing juga diperbolehkan. Selanjutnya jenis-jenis ijarah dalam praktik ekonomi syariah. Yang pertama ada ijarah mutlakah. Ijarah mutlakah adalah akad sewa menyewa dalam perjanjian perbankan Islam di mana bank membeli suatu aset kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan biaya sewa yang telah ditentukan di awal. Nah, dalam akad ini, bank atau lembaga keuangan syariah terlebih dahulu membeli sebuah aset yang dibutuhkan nasabah seperti kendaraan, mesin produksi, peralatan kantor, atau bahkan bangunan. Setelah aset tersebut dimiliki oleh bank, barulah aset itu disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa yang jumlahnya sudah ditetapkan secara pasti sejak awal, sehingga tidak ada lagi perubahan biaya di tengah masa sewa. Nah, selama masa sewa berlangsung, nasabah hanya berhak menggunakan barang tersebut untuk keperluannya, tetapi tidak menjadi pemiliknya. Kepemilikan atas barang tetap berada di tangan bank dari awal hingga akhir masa sewa. Ketika masa perjanjian sewa selesai, nasabah harus mengembalikan barang tersebut kepada bank. Nah, selanjutnya, bank bebas untuk memanfaatkan barang itu kembali, baik dengan menyewakannya kepada pihak lain yang membutuhkan maupun menjualnya sebagai barang bekas. Dengan demikian, ijarah mutlakah memberikan solusi pembiayaan bagi nasabah yang ingin menggunakan suatu aset tanpa harus membelinya, sekaligus menjaga transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah karena akadnya murni sewa-menyewa tanpa ada unsur pemindahan kepemilikan atau riba. Selanjutnya ada al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Al-ijarah al-muntahiyah bitamlik atau IMBT ini adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Dalam skema ini, bank terlebih dahulu membeli aset seperti kendaraan, mesin, atau bangunan, kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan perjanjian bahwa setelah masa sewa selesai, nasabah memiliki pilihan untuk membeli aset tersebut. Inilah yang membedakannya dengan ijarah biasa. Pada ijarah biasa, barang pasti kembali ke bank, sedangkan dalam ijarah IMBT ini, barang dapat menjadi milik penyewa. Nah, jika nasabah memilih untuk membeli, kepemilikan berpindah secara sah. Namun jika tidak, aset tetap menjadi milik bank. Konsep ini juga dikenal sebagai ijarah wa'tila atau lease purchase financing, yaitu gabungan antara sewa dan jual beli yang memberikan fleksibilitas kepada nasabah. Meskipun tidak dikenal dalam literatur klasik, para ulama memperbolehkan IMBT ini selama tidak mengandung unsur riba. Selanjutnya, jenis-jenis akad ijarah dalam PSAK nomor 107. Yang pertama itu ijarah biasa.
Ijarah biasa ini adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri. Yang kedua, ijarah muntahiyah bin tamlik atau IMPT. Ijarah dengan akad ini adalah ijarah dengan akad janji dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu atau sesuai dengan PSAK nomor 107. Apabila terjadi perpindahan kepemilikan, maka akan dibuat akad yang baru dan terpisah dari akad ijarah sebelumnya secara yang pertama berdasarkan hibah, yang kedua penjualan sebelum akad berakhir, yang ketiga penjualan pada akhir masa ijarah, yang keempat jual dan sewa kembali, dan yang terakhir transaksi jual dan sewa kembali. Yang ketiga adalah jual dan sewa kembali. Jual dan sewa kembali yaitu transaksi di mana suatu entitas menjual asetnya kepada pihak lain lalu menyewakannya kembali. Kedua transaksi harus dilakukan secara terpisah dan pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian dari penjualan diakui pada periode terjadinya penjualan dan tidak mempengaruhi beban ijarah. Jika aset tersebut disewakan kembali kepada pihak lain, maka entitas menetapkan perlakuan akuntansi sebagai penyewa dan sebagai pemberi sewa sesuai dengan PSAK nomor 107. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan PSAK 107 dalam pencatatan dan pelaporan akuntansi syariah. Nah, PSAK 107 ini mengatur akuntansi untuk akad ijarah dalam praktik syariah, di mana PSAK 107 ini menggantikan PSAK sebelumnya yaitu PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Nah, pada 28 Oktober 2022, DSASIAI melakukan public hearing untuk melakukan revisi mengenai PSAK 107, yaitu untuk penyempurnaan aturan ijarah. Nah, sehingga terbitlah PSAK 107 revisi 2021. Nah, PSAK 107 revisi 2021 ini menekankan beberapa poin utama yang menjadi perbedaan dari PSAK sebelumnya. Yang pertama itu ekspansi penerapan akad ijarah tidak terbatas hanya pada sektor keuangan saja. Yang kedua, penyesuaian dengan perkembangan fatwa DSN MUI terkait dengan akad ijarah. Kemudian yang ketiga itu integrasi dengan perubahan dalam PSAK lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengakuan dan pengukuran dalam akad akuntansi ijarah ini. Nah, yang pertama itu akuntansi pemilik atau mujir. Pertama, biaya perolehan. Di sini mujir mengakui aset ijarah pada saat aset ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan, di mana aset ijarah ini diakui mengacu pada PSAK 16 yaitu aset tetap, PSAK 13 yaitu properti investasi, dan yang terakhir itu PSAK 19 aset tak berwujud dengan jurnal aset ijarah pada kas atau utang sewa. Kemudian yang kedua, penyusutan dan amortisasi. Aset ijarah disusutkan atau diamortisasi apabila berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, yaitu sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya, dengan jurnal yaitu biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, selanjutnya itu pendapatan, di mana pendapatan ijarah ini diakui secara merata sejak aset ini siap digunakan hingga akhir akadnya. Piutang pendapatan ijarah juga diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Dan jika akad ini dihentikan, kompensasi yang diterima oleh mujir diakui sebagai pendapatan. Nah, untuk jurnalnya itu yang pertama untuk mencatat pendapatan sewa, yaitu pada kas pada pendapatan sewa. Kemudian, jika pada saat tanggal tagih nasabah tidak melakukan pembayaran, maka jurnal yang dapat dicatat yaitu piutang ujrah pada pendapatan ujrah. Kemudian yang ketiga itu jika pada saat nasabah melakukan pembayaran, yaitu kas pada piutang ujrah. Nah, selanjutnya adalah biaya perbaikan objek ijarah. Nah, jika yang pertama itu, jika perbaikan dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik, maka diakui sebagai beban pada saat terjadinya dengan jurnal biaya perbaikan pada utang.
Yang kedua itu, jika perbaikan dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik, maka diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Jurnal yang dicatat yaitu biaya perbaikan pada kas atau utang perlengkapan. Yang ketiga, dalam ijarah muntahiyah bin tamlik dengan penjualan bertahap, biaya perbaikan sewa itu bisa dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan antara pemilik dan penyewa. Dan untuk jurnalnya sama seperti yang kedua, yaitu biaya perbaikan pada kas atau utang perlengkapan. Yang terakhir, yaitu perpindahan kepemilikan. Apabila dalam akad ijarah muntahiyah bin tamlik terjadi perpindahan kepemilikan objek ijarah dari mujir kepada mustajir, maka perlakuan akuntansi tergantung pada bentuk perpindahan tersebut. Perpindahannya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan hibah. Dengan jurnal, beban ijarah, akumulasi penyusutan pada aset ijarah. Yang kedua itu dapat dilakukan dengan penjualan, yaitu dengan jurnal biaya ijarah, akumulasi penyusutan kerugian pada aset ijarah. Nah, selanjutnya pengakuan dalam pengukuran akuntansi penyewa atau mustajir. Ini ada dua. Yang pertama itu ada beban, di mana mustajir mengakui beban ijarah secara merata sejak aset siap digunakan hingga akhir akad, termasuk dengan mempertimbangkan intensif dari si mujir. Nah, jika ujrah berubah, beban itu disesuaikan proporsionalnya. Dan jika akad ini dihentikan sebelum waktunya, maka mustajir mengakui kewajiban kompensasi kepada mujir sebagai beban pada periode penggantian dengan jurnal beban sewa pada kas atau utang. Nah, yang kedua itu perpindahan kepemilikan. Dalam ijarah muntahiyah bin tamlik, perpindahan kepemilikan itu mengikuti bentuknya. Yang pertama, jika hibah, maka mustajir mengakui aset dan pendapatan sebesar nilai wajar. Dan jika pembelian, maka mustajir mengakui aset sebesar nilai wajar objek yang dibeli. Nah, selanjutnya pengakuan dan pengukuran dari akuntansi ajir. Ada dua, yaitu ijarah atas jasa secara langsung dan ijarah atas jasa secara tidak langsung. Ini adalah yang terbaru dari PSAK 107 revisi 2021. Nah, yang pertama, ijarah atas jasa secara langsung, di mana di sini ajir mengakui pendapatan berdasarkan kemajuan jasa, yaitu dengan menggunakan dua metode. Yang pertama itu metode masukan, bisa berdasarkan jam kerja, biaya, waktu, dan dapat juga dengan secara garis lurus. Kemudian metode yang kedua itu metode keluaran, yaitu berdasarkan hasil atau milestone. Nah, yang kedua, ijarah atas jasa secara tidak langsung. Ajir mengakui pendapatan secara garis lurus sejak jasa diterima oleh mustajir hingga akhir akad. Dan pendapatan dicatat secara neto atau tagihan ke mustajir dikurangi pembayaran ke entitas penyedia jasa. Nah, jika akad ini dihentikan, maka ajir mengakui kompensasi yang menjadi haknya sebagai pendapatan saat hak tersebut timbul. Nah, selanjutnya itu ada pengakuan dan pengukuran akuntansi mustajir atas ijarah jasa, jual dan ijarah lanjut. Akuntansi mustajir atas jasa ini, mustajir mengakui beban ijarah jasa secara garis lurus sejak jasa diterima hingga selesai, baik pada ijarah jasa langsung maupun tidak langsung. Nah, yang kedua, jual dan ijarah. Dalam jual dan ijarah ini, penjualan dan sewa kembali diperlakukan sebagai dua transaksi terpisah dengan harga jual berbasis nilai wajar. Nah, selanjutnya ijarah lanjut atau sublease. Dalam hal suatu entitas mengijarahkan kembali aset sebelumnya yang disewa dari mujir lain, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi sebagai mujir sekaligus mustajir. Di mana perlakuan akuntansi mustajir diterapkan untuk transaksi awal dengan mujir awal. Sedangkan perlakuan akuntansi mujir itu diterapkan untuk transaksi dengan penyewa akhir. Nah, selanjutnya penyajian dari akuntansi ijarah ini. Yang pertama itu ijarah atas jasa, di mana mujir menyajikan pendapatan ijarah secara bruto kecuali entitas keuangan syariah yang menyajikan secara neto setelah beban terkait. Yang kedua itu ijarah atas jasa secara langsung, di mana ajir
si ajir menyajikan pendapatan ijarah atas jasa secara bruto dalam laporan laba rugi, di mana penyajian secara bruto ini menggambarkan bahwa ajir mampu memberikan jasa secara langsung kepada mustajir tanpa perantara, sehingga seluruh pendapatan dari jasa ini menjadi hak si ajir. Lalu yang ketiga, ijarah atas jasa secara tidak langsung. Di sini, ajir mencatat selisih tagihan dan biaya penyedia jasa sebagai pendapatan tanggungan atau liabilitas, lalu menyajikannya pada pendapatan ijarah secara neto. Yang terakhir itu kompensasi penghentian akad. Di sini, mujir menyajikan pendapatan kompensasi terpisah dari pendapatan ijarah, sedangkan mustajir menyajikan beban kompensasi terpisah dari beban ijarah. Intinya, si mujir ini pada pendapatan, lalu mustajir sebaliknya yaitu pada beban. Nah, yang terakhir itu adalah pengungkapan. Ini dilakukan oleh mujir dan mustajir. Yang pertama itu pengungkapan oleh mujir. Di sini mujir harus mengungkapkan yang pertama, informasi penting akad, baik itu jadwal pembayaran, waktu pengalian kepemilikan, pembatasan seperti ijarah lanjut dan agunan. Kemudian mengungkapkan nilai perolehan serta akumulasi penyusutan atau amortisasi aset ijarah. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Kemudian pengungkapan oleh mustajir. Nah, hampir sama, di mana mustajir ini harus mengungkapkan informasi penting akad, baik itu jadwal pembayaran, pengalian kepemilikan dari mujir, pembatasan, dan agunan. Dan yang kedua itu keberadaan transaksi jual dan ijarah serta laba atau rugi yang diakui jika ada. Selanjutnya contoh soal akuntansi ijarah. Akad yang pertama yaitu ijarah. Nah, untuk contoh soalnya, pada tanggal 10 Maret 2008, LKS Mitra Mandiri melakukan transaksi ijarah dengan data-data sebagai berikut. Nah, penyewanya itu Hasan, jenis barang yang disewa yaitu Kijang Innova, harga perolehan sebesar 120 juta. Total pembayaran sewa per tahun yaitu 28.800.000 atau 2.400.000 per bulan. Uang muka sewa dari penyewa yaitu 14.400.000 atau 6 bulan sewa. Jangka waktu sewa yaitu 5 tahun dengan pengikatan di bawah tangan. Nah, penyelesaiannya. Yang pertama kita melakukan perhitungan penyusutan. Harga perolehan objek ijarahnya ada sebesar 120 juta. Nah, umur ekonomisnya itu 5 tahun. Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus. Maka didapatkan penyusutan yaitu 120 juta dibagi 5 yaitu 24 juta per tahun atau 2 juta per bulannya. Sekarang kita mencatat ke dalam jurnal. Yang pertama, saat Kijang Innova itu disewakan kepada Hasan. Jurnalnya yaitu aktiva ijarah di debit sebesar 120 juta, persediaan di kredit sebesar 120 juta. Yang kedua, penerimaan sewa dari Hasan yaitu 2.400.000 per bulannya. Jurnalnya, kas di debit sebesar 2.400.000 dan pendapatan sewa ijarah di kredit sebesar 2.400.000. Jurnal yang ketiga yaitu penyusutan aktiva ijarah yaitu sebesar 2 juta per bulan. Jurnalnya, beban penyusutan aktiva ijarah di debit sebesar 2 juta dan akumulasi penyusutan aktiva ijarah di kredit sebesar 2 juta. Contoh yang kedua yaitu jenis akadnya ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Untuk contoh soalnya, pada tanggal 10 Maret 2008, LKS Mitra Mandiri juga melakukan transaksi ijarah dengan data-data sebagai berikut. Nama penyewanya yaitu Amir, jenis barang yang disewa yaitu Kijang Innova, harga perolehannya 120 juta, total pembayaran sewa per tahun yaitu sebesar 72 juta atau setara dengan 6 juta per bulannya. Uang muka sewa dari penyewanya 36 juta atau 6 bulan sewa. Jangka waktu sewa yaitu 2 tahun, pengikatannya di bawah tangan. Untuk perhitungan penyusutan ijarah, yaitu harga perolehan objek ijarahnya itu sebesar 120 juta. Umur ekonomisnya itu 2 tahun. Metode penyusutannya yaitu garis lurus, sehingga dapatkan penyusutan 120 juta dibagi 2 yaitu 60 juta per tahun atau 5 juta per bulan. Nah, sekarang kita mencatatnya ke dalam jurnal.
Yang pertama, saat Kijang Innova disewakan kepada Amir, jurnalnya, aktiva ijarah sebesar 120 juta di debit dan persediaan sebesar 120 juta di kredit. Yang kedua, penerimaan sewa dari Hasan yaitu 6 juta per bulan. Jurnalnya, kas di debit sebesar 6 juta dan pendapatan sewa ijrah di kredit sebesar 6 juta. Selanjutnya, penyusutan aktiva ijarah yaitu 5 juta per bulan. Jurnalnya, beban penyusutan aktiva ijarah di debit sebesar 5 juta dan akumulasi penyusutan aktiva ijarah di kredit sebesar 5 juta. Baik, kesimpulan dari materi akuntansi ijarah ini, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas aset atau jasa dengan ujrah tanpa memindahkan kepemilikan, di mana berlandaskan Al-Quran dan Hadits yang menegaskan kewajiban memberikan imbalan secara adil serta bebas dari riba, gahar, dan maisir. Akad ini sah dikatakan apabila memenuhi rukun dan syarat seperti adanya pihak berakad, objek yang memiliki manfaat mubah, ijab kabul yang jelas, serta ujrah yang pasti. Ijrah ini berbeda dari leasing konvensional karena mencakup manfaat barang maupun jasa, memiliki fleksibel pembayaran, dan menyediakan mekanisme perpindahan kepemilikan yang sesuai dengan syariah. Kemudian jenis ijarah meliputi ijarah biasa, IMBT, dan jual dan sewa kembali yang harus dipisahkan sebagai dua transaksi, di mana PSAK 107 telah mengatur pengakuan aset, pendapatan, dan beban secara merata, serta penyajian dan pengungkapan yang transparan sesuai dengan revisi terbarunya. Serta contoh kasus juga telah menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan pendapatan dan penyusutan antara ijarah biasa dan IMBT, serta adanya pengalihan kepemilikan pada akhir akad IMBT.